Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Saham Otodidak. Apakah kalian pernah merasa terjebak dalam ketidakpastian ekonomi saat ini? Kalian tentu tidak sendirian. Inflasi meroket, harga barang kebutuhan sehari-hari semakin melambung, dan banyak dari kita yang bertanya-tanya, di mana saya harus menaruh uang agar tetap aman? Tunggu, di tengah kekacauan ini, dua raksasa investasi muncul ke permukaan, Bitcoin dan emas. Ya, kalian mendengarnya, dua aset yang selama ini dianggap saling bertentangan, kini justru menjadi primadona bagi investor. Kenapa ini penting? Karena pilihan kalian bisa mempengaruhi masa depan keuangan kalian. Coba bayangkan kalian bisa melindungi tabungan dari inflasi atau bahkan lebih baik, mendapatkan keuntungan saat dunia di sekitar kalian sedang bergolak. Apa sih sebenarnya yang terjadi antara Bitcoin dan emas? Apakah Bitcoin yang dinamis mampu menggantikan emas yang klasik? Atau justru keduanya saling melengkapi dalam strategi investasi kita? Dalam video kali ini, kita akan membedah perbandingan strategi investasi antara Bitcoin dan emas di era inflasi. Kalian akan menemukan fakta-fakta menarik, analisis mendalam, dan mungkin beberapa saran praktis yang bisa kalian terapkan. Jadi, pastikan kalian tetap bersama kami hingga akhir video, karena perjalanan kita baru saja dimulai. Jadi, mari kita bahas soal konvergensi antara Bitcoin dan emas. Apa sebenarnya yang terjadi di pasar? Apakah kita sudah melihat dua raja aset ini berpegangan tangan? Atau ini hanya sekedar drama di dunia investasi? Pertama, kita tahu bahwa inflasi dan ketidakpastian ekonomi itu seperti hujan badai yang membuat investor lari ke tempat yang lebih aman. Emas sudah jadi juara lama dalam hal ini, mungkin dianggap sebagai pelindung nilai yang sah. Tapi tiba-tiba Bitcoin muncul seperti superhero. Terus dia ngomong begini, "Hey, aku juga bisa loh jadi safe haven." Sementara di sudut lain, investor mulai berpikir, masa sih digital currency bisa sama amanya dengan logam mulia? Nah, itu dia. Tapi jangan salah, ada juga faktor penerimaan institusi yang bikin Bitcoin semakin kinclong. Saat perusahaan-perusahaan besar mulai berinvestasi di Bitcoin, ya, mau tidak mau orang-orang jadi berpikir bahwa ini bukan sekedar mainan anak-anak. Ini bisa jadi aset yang sah tentunya. Seakan-akan Bitcoin berkata, "Lihat nih, aku diundang ke pesta." Sementara Mas cuma bisa bengong di kotak penyimpanan. Sekarang mari kita lihat generasi muda. Ini menjadi menarik karena mereka lebih open-minded dan mau menjelajahi hal baru. Banyak dari mereka yang mulai melihat Bitcoin sebagai investasi jangka panjang. Sementara itu, generasi yang lebih tua mungkin masih melihat Bitcoin dengan tatapan skeptis. Ini ibarat seperti melihat cucunya yang ingin ngecat rambut warna ungu. Apa ini? Kamu gila ya? Nah, ada juga yang bilang bahwa Bitcoin dan emas ini bisa saling berkolerasi dalam kondisi tertentu di pasar. Ketika ketidakpastian itu meraja, keduanya tentu bisa merespon dengan cara yang mirip. Ini ibarat dua orang sahabat yang selalu hadir di acara duka. Tapi kita juga harus ingat bahwa pasar kripto itu super volatile. Kadang harga Bitcoin bisa naik turun lebih cepat daripada mood kamu saat nonton drama Korea. Namun tentu kamu jangan terlalu cepat terpesona, mungkin aja ini semua hanyalah fenomena semata. Seperti tren fashion yang tiba-tiba populer lalu hilang dalam sekejap. Kita perlu menganalisis mendalam mengetahui apakah konvergensi ini bisa bertahan atau hanya sekedar reaksi jangka pendek. Dan tentu inilah kritik yang harus kita bawa. Apakah kita terlalu cepat menganggap Bitcoin setara dengan emas? Dalam dunia yang serba cepat ini, terkadang kita lupa bahwa kestabilan adalah kunci. Apakah kita siap mengandalkan Bitcoin yang fluktuatif sebagai pelindung dari nilai? Atau kita lebih baik tetap setia pada emas yang sudah terbukti selama ribuan tahun. Jadi coba mari kita pikirkan baik-baik, apakah kalian siap menjadikan Bitcoin sebagai sahabat setia di masa ketidakpastian atau memilih emas yang sudah teruji? Berbicara tentang pergeseran persepsi investor antara emas dan aset digital, jadi apa yang sebenarnya terjadi di dunia investasi saat ini? Kenapa tiba-tiba Bitcoin dan kawan-kawannya jadi sorotan utama? Pertama kita lihat adalah tentang adopsi teknologi. Dengan perkembangan teknologi blockchain dan cryptocurrency, semakin banyak orang yang melihat aset digital sebagai alternatif menarik. Bayangkan, transaksi bisa dilakukan dalam waktu sekejap. Biayanya lebih rendah dan potensi keuntungan yang bikin kepala jadi geleng-geleng. Rasanya, kalau emas bisa bicara, mungkin dia bakal cemburu dan bilang, kapan ya gue bisa dilipat seperti itu? Terus, mari kita bicarakan tentang perubahan demografis. Generasi muda sekarang tentu lebih akrab dengan teknologi. Mereka tumbuh dalam era digital, jadi saat mereka melihat investasi, yang terpikirkan bukan lagi emas yang berat dan kuno, tapi cryptocurrency yang bisa diakses dari ponsel. Dan siapa yang nggak mau investasi sambil rebahan di kasur?
Jadi ya tentu aja kalian bisa ngerti dong kenapa mereka bisa lebih percaya sama Bitcoin daripada emas. Sementara itu, emas cuma bisa bilang, tunggu aku ada di brankas loh. Nah, berbicara soal volatilitas dan potensi keuntungan, di satu sisi emas mungkin dianggap stabil, tapi generasi muda tampaknya lebih tertarik pada resiko yang lebih tinggi demi keuntungan yang lebih besar. Ini ibarat seperti memilih antara makan nasi padang atau sushi. Yang satu aman, yang satu beresiko, tapi bisa bikin kamu langsung melayang kalau pas banget momentumnya. Selain itu, kesadaran lingkungan juga memainkan peran penting. Dengan semakin banyaknya cryptocurrency yang lebih ramah lingkungan, banyak investor yang mulai berpikir ulang tentang pilihan mereka. Jadi, emas yang diambil dari pertambangan tentu bisa terlihat kurang menarik dibandingkan dengan aset digital yang lebih hijau. Seakan-akan investor bilang, aku mau jadi kaya tapi juga peduli terhadap lingkungan. Jangan sampai anak cucu aku nggak bisa bernapas. Kemudian yang terakhir, kita nggak bisa mengabaikan krisis ekonomi dan ketidakpastian. Dalam situasi seperti ini, investor seringkali mencari aset alternatif. Meskipun emas dianggap sebagai safe haven, semakin banyak yang beralih ke aset digital sebagai cara untuk mendiversifikasi resiko. Ini mirip dengan mencari tempat aman saat hujan deras. Satu payung mungkin nggak cukup, tapi kenapa nggak bawa dua aja? Tapi di balik semua tren ini, kita perlu bersikap kritis. Apakah kita terlalu cepat mengesampingkan emas yang tentunya sudah teruji? Atau mungkin kita sedang bersemangat dengan sesuatu yang baru tanpa mempertimbangkan risiko jangka panjang? Dalam dunia yang terus berubah ini, kita tentu harus bisa berpikir lebih matang tentang bagaimana kita berinvestasi. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian lebih percaya pada kekuatan emas yang udah berusia ribuan tahun atau terpesona oleh daya tarik aset digital yang serba cepat? Coba kita diskusikan. Kalian perlu tahu, pemangkasan suku bunga itu seperti diet yang membolehkan kita makan lebih banyak coklat. Biaya peluang untuk menyimpan emas itu tentu jadi lebih rendah. Ini yang membuat orang-orang mulai berinvestasi ke emas. Seolah-olah kita semua tiba-tiba jadi penggemar berat barang berkilau ini. Tapi ada yang perlu diingat, harga emas itu bukan hanya tergantung pada suku bunga, ada banyak faktor lain yang berperan. Ngomong-ngomong soal inflasi, saat inflasi melonjak, sebagian orang cenderung mengalihkan investasi mereka ke emas sebagai cara untuk menjaga nilai aset mereka. Ibaratnya kita berusaha melindungi diri dari mantan yang terus berupaya merayu. Emas adalah perisai yang diperlukan. Di situasi ini, ketidakpastian ekonomi pun muncul. Seperti menunggu hasil ujian yang belum keluar, kita semua pasti deg-degan dan berusaha mencari perlindungan. Krisis ekonomi, ketegangan geopolitik, dan ketidakpastian pasar bisa bikin orang lari ke emas. Ya, seolah-olah emas itu seperti superhero yang siap menyelamatkan kita dari kehampaan finansial. Mari kita lihat dari sisi permintaan fisik. Di Tiongkok dan India, dua raksasa ekonomi yang selalu haus akan emas, baik untuk investasi maupun perhiasan, coba bayangin, mereka itu udah kayak anak-anak di toko permen, setiap kali harga emas turun, mereka langsung nyerbu. Ini jadi salah satu faktor penentu harga yang sulit kita abaikan. Kalau kita berbicara mengenai dolar, harga emas biasanya mengalami kenaikan ketika dolar melemah. Ini kayak ketika teman kita bilang, baju di luar negeri harganya lebih murah. Nah, saat dolar melemah, emas jadi lebih terjangkau bagi pemegang mata uang lain. Jadi, ini semacam diskon global untuk barang berkilau itu. Tapi kita juga harus melihat kebijakan moneter dan fiskal. Tindakan bank sentral dan kebijakan pemerintah bisa bikin harga emas bergetar. Kita bisa bilang ini seperti drama politik yang terus bergulir. Ada twist dan kejutan yang tak terduga setiap saat. Namun semua ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah kita terlalu bergantung pada emas sebagai investasi? Apakah kita menjadikan emas sebagai pelarian dari realita? Semua orang berlari ke satu arah. Kita perlu bertanya, apa sih yang terjadi dengan investasi lain? Menurut saya, kesimpulannya, pemangkasan suku bunga memang membantu, tapi harga emas itu hasil dari interaksi banyak faktor. Jangan sampai kita jadi budak emas. Coba kita kritis dan melihat lebih jauh, karena dunia investasi itu jauh lebih kompleks dari sekedar satu faktor. Ada fenomena menarik seputar Bitcoin dan suku bunga. Kenapa ya? Setiap kali suku bunga dipangkas, harga Bitcoin malah jatuh. Bukankah kita biasanya berharap kalau suku bunga rendah, investasi jadi menggeliat? Nah, inilah yang membuat pasar kripto ini jadi unik atau bisa dibilang konyol. Suku bunga rendah itu ibarat undangan pesta bagi para investor untuk datang, bawa modal dan berinvestasi di aset yang lebih beresiko. Tapi di dunia kripto, justru saat ada berita seperti ini, investor kayaknya jadi lebih ragu. Ada yang bilang, ayo ambil untung dan langsung jual Bitcoin mereka. Apakah mereka benar-benar percaya Bitcoin akan meroket lagi? Atau mereka cuma takut seperti saat kita harus ngomong depan umum?
Nah, aksi ambil untung ini bikin suasana pasar jadi semakin panas, dan tentunya bisa bikin investor baru mikir 2 kali sebelum terjun. Coba kalian bayangin, kalian baru aja mau beli Bitcoin, tiba-tiba harganya merosot, kan kalian jadi ragu-ragu. Dan ya inilah yang bikin banyak orang jadi beranggapan kalau Bitcoin itu berisiko tinggi. Dalam pandangan jangka panjang, hal ini bisa memperburuk citra Bitcoin, tapi bisa juga jadi kesempatan. Sebagai investor malah lihat penurunan harga sebagai peluang emas. Ini seperti saat kamu nemu diskon besar di toko favoritmu. Tapi di sisi lain ada juga yang berpikir, gila apa yang terjadi? Kenapa saya harus masuk ke pasar yang kayak roller coaster gini? Nah, ketidakpastian ini jelas bikin banyak orang jadi makin was-was. Kalau kita lihat ke depan, ada beberapa harapan di sini. Jika pasar bisa bangkit dengan cepat dan harga stabil, kepercayaan jangka panjang terhadap Bitcoin mungkin tetap terjaga. Tapi kita harus ingat juga, ini bukan sekedar masalah harga, tapi soal psikologi pasar. Ketika ketakutan menguasai, bisa jadi banyak orang yang malah menjauh dari Bitcoin. Jadi, apakah Bitcoin itu aset investasi yang menarik atau sekedar permainan judi? Tentu aja jawabannya tergantung dari siapa yang kamu tanya. Seperti memilih antara kopi dan teh, ada yang suka pahit, ada juga yang suka manis. Yang penting, kita semua harus cerdas dalam memilih langkah kita di dunia kripto ini. Jangan sampai jadi yang cuma ikut-ikutan aja. Dan disinilah kita di tengah perdebatan panas ini siap untuk menganalisis dan menggali lebih dalam apakah kita akan melihat Bitcoin kembali bangkit atau justru terjebak dalam pusaran ketidakpastian. Ya, kita tunggu aja. Berbicara tentang pasar yang sedang bullish, pasar yang membuat investor tidur nyenyak sambil membayangkan profit yang melimpah. Tapi tunggu dulu, ada beberapa faktor yang bisa bikin pasar ini melonjak, dan tentunya juga bikin investor mendadak bangun dari mimpi tadi. Pertama, mari kita lihat faktor pendorongnya. Pertumbuhan ekonomi adalah raja di sini. Kalian bisa bayangin ketika PDB naik, pengangguran rendah, dan belanja konsumen meroket, semua ini tentu berpotensi membuat pasar bullish itu melaju kencang. Dan juga jangan lupakan tentang kebijakan moneter. Suku bunga rendah itu seperti mengajak kita ke pesta diskon. Siapa yang nggak mau investasi ketika uang beredar melimpah? Nah, ada juga inovasi dan teknologi. Mungkin kita semua sepakat, teknologi itu bagaikan pahlawan super yang mengubah wajah ekonomi. Setiap kemajuan bisa menciptakan sektor baru dan menarik investor. Siapa tahu suatu saat kita bisa menanam investasi di perusahaan yang membuat mesin pembuat kopi otomatis. Nggak ada yang tahu kan? Tapi belum tentu semua itu berjalan mulus. Ketidakpastian geopolitik bisa jadi penghalang. Bayangkan aja, ada konflik internasional atau kebijakan perdagangan yang bikin kita semua merinding. Ini udah kayak nonton film horor, tapi yang ini bisa bikin harga saham kita merosot. Inflasi juga bisa bikin kepala kita pusing. Inflasi yang tinggi ibarat makhluk yang sedang menggerogoti daya beli kita. Bank sentral mungkin akan dipaksa untuk menaikkan suku bunga, dan tiba-tiba aja pertumbuhan ekonomi lambat, terus balapan mendadak terhenti. Belum lagi dengan kita harus tetap waspada terhadap ekonomi yang jelek. Pengangguran yang tinggi, penjualan retail juga anjlok. Itu seperti sinyal bahaya yang perlu kita respon dengan cepat. Dan selanjutnya, mari kita bahas tentang resiko yang harus diwaspadai oleh investor. Volatilitas pasar itu bagaikan petualangan yang ekstrim, penuh adrenalin, tapi juga bisa membuat kita pusing dan bingung. Jadi, kalau kamu berencana untuk terjun ke dunia investasi, ya tentu aja kalian harus siapkan pikiran dan mental yang kuat. Jangan lupakan juga risiko likuiditas. Dalam situasi tertentu, menjual aset bisa bikin harga kita merosot tajam. Dan berbicara tentang risiko makroekonomi, perubahan kondisi global seperti resesi bisa bikin kita terjaga seharian. Kita semua mungkin pernah ngerasain, bukan? Atau orang tua kalian yang ngerasain. Kemudian yang terakhir, ada perubahan kebijakan regulasi. Kadang-kadang pemerintah tiba-tiba gitu aja nerapin pajak baru atau regulasi yang lebih ketat. Kapan kita bisa menikmati makan siang tanpa takut tagihan? Nah, dengan semua faktor ini, penting bagi kita untuk merencanakan strategi investasi yang bijak. Diversifikasi tentu tetap jadi kunci di sini. Seperti kata pepatah, jangan taruh semua telur di satu keranjang. Jadi, mari kita siapkan diri dan hadapi pasar bullish ini dengan kepala yang dingin. Tapi ingat, dunia investasi itu bukan hanya tentang angka. Ini tentang memahami resiko dan menavigasi ketidakpastian. Apakah kamu siap untuk berinvestasi dengan bijak? Oke, kita mulai dengan realita di dunia kripto saat ini. Bitcoin itu seperti raja yang sedang duduk di singgasana, tapi jangan salah.
Di luar sana ada banyak pangeran dan putri yang siap merebut tahta mereka. Kita tahu Bitcoin masih dominan, tapi ada tanda-tanda beberapa aset kripto lain berusaha mengambil alih posisi ini. Sekarang, mari kita bicara tentang Ethereum. Ini bukan hanya sekedar kripto, tapi lebih seperti ekosistem dengan potensi yang luar biasa. Kalau kita lihat upgrade Ethereum di 2.0, kita bisa lihat peningkatan skalabilitas dan efisiensi energi. Saya nggak tahu banyak tentang ini, tapi saya sangat suka dengan ide platform yang lebih cepat dan ramah lingkungan. Ini ibarat seperti membandingkan mobil balap yang boros dengan mobil listrik. Yang mana yang kalian pilih? Mungkin lebih baik kita nggak ngeliat tangki bensin kali ya. Ngomongin soal decentralized finance atau DeFi, ini seperti dunia perbankan tanpa bank. Kita bisa meminjam, berinvestasi, bahkan berdagang tanpa harus repot-repot antri di bank. Dan platform lain seperti Binance Smart Chain, Solana, dan Cardano mulai meramaikan panggung. Rasanya seperti kompetisi reality show. Siapa yang akan keluar sebagai pemenang dan siapa yang akan jadi kenangan pahit. Ngomong-ngomong soal kenangan, mari kita bicarakan tentang NFT dan Metaverse. Generasi muda kini lebih terbuka pada teknologi baru dan aset ini jadi daya tarik tersendiri. Sekarang siapa yang nyangka kita bisa menjual karya seni digital seharga rumah? Dengar-dengar nih, satu gambar kucing yang mempesona bisa bikin kita jadi kaya mendadak. Cuman ya kalian jangan harap juga gambar kucing itu bisa buat bayar cicilan rumah. Selanjutnya juga ada tentang tren inovasi yang menarik seperti proyek Polkadot dan Cosmos. Mereka ini fokus di interoperability antara berbagai blockchain. Ini membuat ekosistem menjadi lebih terintegrasi, ibaratnya seperti menggabungkan semua aplikasi favorit kita dalam satu ponsel. Coba kalian bayangin, semua kripto bisa berkomunikasi satu sama lain. Ya, udah kayak WhatsApp, tapi yang ini uang yang komunikasi. Tapi jangan lupa juga dengan regulasi. Dengan regulasi yang semakin jelas, institusi keuangan mungkin akan lebih tertarik untuk berinvestasi di aset lain. Bayangin nih, jika bank mulai menerima Ethereum, apakah itu akan menjadi tanda dari revolusi kripto di Indonesia? Tapi ya kita semua tahu lah regulasi juga bisa bikin pusing. Siapa yang nggak ingat tentang beberapa kebijakan pemerintah yang kaku dengan peraturannya? Sekarang mari kita bahas soal adopsi oleh perusahaan. Banyak yang mulai menerima kripto sebagai alat pembayaran. Ini bisa menjadi angin segar, seperti menjadikan kopi Starbucks lebih modern dengan membayar pakai Bitcoin. Tapi bagaimana dengan keamanan dan privasinya? Disinilah aset seperti Monero dan Zcash masuk. Mereka itu udah kayak pahlawan yang menjaga privasi kita di dunia digital yang terbuka ini. Kapan lagi kita bisa merasa aman saat bertransaksi? Di tengah semua ini, penting bagi kita sebagai investor untuk terus memantau perkembangan dan mengevaluasi potensi risiko serta imbalannya. Mungkin kita tidak akan bisa menghindari jebakan, tapi setidaknya kita bisa tahu kapan harus lompat. Jadi, meskipun Bitcoin masih memimpin inovasi, regulasi, dan penggunaan praktis yang dapat membuka jalan bagi aset lain untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar, mari kita lihat apa yang sedang terjadi. Siapa tahu mungkin suatu hari kita akan melihat raja baru di dunia kripto. Dan tentu saja kalian harus mampu beradaptasi. Karena di dunia ini, perubahan adalah satu-satunya yang konstan. Nah, tidak terasa kita udah panjang lebar membahas tentang Bitcoin dan emas. Kita udah menjelajahi perbandingan menarik antara Bitcoin dan emas sebagai strategi investasi di tengah inflasi yang terus meroket. Sekarang saatnya untuk kalian ambil tindakan. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, karena setiap like dari kalian sangat berarti dan membantu kami untuk terus memproduksi konten yang informatif. Dan jika ada pendapat atau pertanyaan tentang investasi yang ingin kalian diskusikan, tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat ingin mendengar pandangan kalian dari perspektif lain. Siapa tahu komentarmu bisa menjadi titik awal diskusi yang menarik bagi kita. Jangan lupa juga bagikan video ini kepada teman-teman yang mungkin sedang bingung memilih antara Bitcoin dan emas. Ingat, berbagi informasi berharga adalah langkah pertama menuju kebebasan finansial. Mari kita membantu satu sama lain. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat, masa depan investasi ada di tangan kalian sendiri. See you!